Malam itu, suasana kampung terasa lengang. Angin berhembus pelan, membawa aroma bakso dari warung depan kuburan. Sosok tua dengan wajah tenang dan langkah gontai berjalan pelan di bawah cahaya lampu jalan. Yang temaram dialah Pak Jalil yang seharusnya sudah lama meninggal. Setelah membeli semangkuk bakso dan menyantapnya dengan tenang, ia beranjak menuju rumah sahabat lamanya, Pak Rungkat. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dan tonton sampai habis ya teman-teman. Dan berikan komentar terbaik kalian. Sesampainya di depan rumah, Pak Jalil mengetuk pintu perlahan. Sebelumnya kalian setuju gak sih Pak Jalil hidup lagi? Coba komen di bawah. Aku tungguin nih. Hehe, udah komen belum? Lanjut ya Eda. Dari dalam terdengar suara gaduh. Rungkat dan Peot, anaknya, tengah berbincang. Ketika pintu dibuka, Rungkat tertegun. Wajahnya langsung pucat pasi. Tubuhnya bergetar. Dan sendok di tangannya terjatuh ke lantai. Jalil? Suaranya gemetar. Gak mungkin, lu udah mati, Lil. Peot yang melihat dari balik punggung ayahnya langsung menjerit kecil. Wajahnya tegang. Tapi meski rasa takut menyelimuti, ada sesuatu dalam diri Rungkat yang tak bisa ia tahan. Rasa rindu mendalam pada sahabat lamanya. Ia menguatkan diri, menatap Jalil dengan mata berkaca-kaca. Kenapa lu bisa hidup lagi, Jalil? Kenapa? Teriaknya, hampir tak percaya. Namun, Pak Jalil hanya diam. Tatapannya kosong, seperti orang yang kehilangan arah. Tapi, di balik kebingungan itu, ia masih mengenali wajah Rungkat, sahabat sejatinya. Sejak muda, ia tersenyum samar. Rungkat, gua inget lu, katanya lirih. Perbincangan pun dimulai. Dengan suara berat, Rungkat menceritakan segalanya. Bagaimana Jalil dulu mati diracun oleh anak angkatnya, Dewi, demi warisan. Tapi bukan hanya Dewi yang terlibat, ada para mafia yang bekerja di balik bayang-bayang, yang menutup mulut siapapun yang tahu kebenaran. Lu tahu, Jalil, ucap Rungkat sambil menatap lantai. Dewi sama para mafia itu udah mati. Mereka diburu dan dibalas dendamnya sama geng kita 4G, Robi, Peot, Konadot, sama Bang Topan. Mereka udah ngelunasin semua darah yang tumpah gara-gara Lulil. Pak Jalil hanya menunduk, matanya kosong. Seolah ingatan masa lalunya perlahan berputar kembali. Racun, pengkhianatan, dan kematian. Namun tak satu pun kata keluar dari bibirnya. Keesokan harinya, kabar mengejutkan menyebar di seluruh kampung. Warga gempar mendengar bahwa Pak Jalil yang sudah dikubur bertahun-tahun hidup kembali. Orang-orang berkerumun di depan rumah. Rungkat membicarakan hal itu dengan wajah pucat dan suara bergetar. Ternyata sebelum Jalil datang ke rumah Rungkat, ia sempat bertemu Dot di jalan. Dot yang sedang asik pacaran dengan Gea di bawah pohon dekat pasar malam. Saat Jalil menghampiri dan bertanya dengan nada lembut namun misterius, wajah Dot langsung berubah. Dot, lu masih ingat gua? Kata Jalil. Tapi Dot tak menjawab, hanya menarik tangan Gea dan berlari. Terbirit-birit meninggalkan tempat itu seperti melihat hantu. Kini kabar itu pun sampai ke telinga geng 4G. Mereka tak percaya. Mereka tahu siapa yang mereka kubur dulu. Tubuh Jalil mereka sendiri yang menurunkannya ke liang lahat. Malam itu kampung kembali sunyi. Tapi bisik-bisik warga belum juga reda. Di balik kegelapan, sosok Pak Jalil terlihat berdiri di depan rumah Rungkat, menatap kosong ke arah kuburan yang dulu menjadi tempat peristirahatannya. Senyum samar muncul di wajahnya, entah sedih atau lega, seolah ia masih mencari jawaban. Kenapa gua hidup lagi? Malam itu udara terasa berat. Hujan rintik turun membasahi tanah kampung yang sunyi. Di rumah Pak Rungkat, lampu minyak menyala redup, menyoroti wajah Jalil yang masih tampak bingung. Ia duduk di kursi kayu tua, menatap jendela
seolah menunggu sesuatu. Sementara itu, di sebuah pos kosong dekat jalan besar, geng 4G berkumpul. 4G, Robby, Peot, Kona, Dot, dan Bang Topan. 6 orang yang dulu bersumpah membalas kematian sahabat mereka. Kini duduk dalam kebingungan. Dot tampak paling gelisah sejak pertemuannya dengan Jalil siang tadi. Wajahnya tak tenang. Gua lihat sendiri, Ji, katanya ke 4G. Dia bukan mirip tapi beneran Pak Jalil. Jalan, ngomong, tapi matanya beda. Kosong, kayak orang yang baru lahir lagi. 4G menatap tajam. Gak mungkin. Kita sendiri yang kubur dia. Gua inget banget gua yang nutupin matanya terakhir kali. Bang Topan menepuk bahu 4G pelan. Tapi Ji, kalau bener Jalil hidup lagi, berarti ada hal yang belum selesai. Lu inget omongannya waktu sekarat tentang sesuatu yang dia sembunyiin sebelum mati? Kona menimpali. Jangan-jangan arwahnya balik buat nyari kebenaran itu. Semua terdiam. Petir menyambar jauh di langit. Hujan makin deras. Akhirnya 4G berdiri. Kita datangi rumah Rungkat sekarang. Kalau benar itu Jalil, kita mesti tahu kenapa dia balik. Pertemuan di rumah Rungkat. Suara langkah kaki dan motor tua berhenti di depan rumah Rungkat. Rungkat yang sedang menutup jendela terkejut mendengar suara teriakan. Kat, buka pintunya. Ini 4G. Begitu pintu dibuka, udara dingin malam langsung menyeruak masuk. Geng 4G berdiri di ambang pintu, pakaian mereka basah kuyup. Di balik bahu Rungkat, Jalil berdiri. Begitu mata mereka bertemu, keheningan menyelimuti ruangan. 4G melangkah perlahan, menatap wajah yang dulu ia tangisi di pemakaman. Jalil, ini beneran loh. Jalil hanya mengangguk pelan. 4G, gua inget dikit, tapi gak semuanya. Lu sadar gak? Kata Robby dengan suara bergetar. Lu udah mati, Lil. Kita sendiri yang ngubur lu. Jalil memejamkan mata, mencoba mengingat. Dalam kepalanya, potongan-potongan memori berputar cepat. Wajah Dewi yang menatapnya dingin. Gelas berisi racun, tubuhnya yang lemas di lantai. Aku inget, aku diracun, bisiknya lirih. Rungkat menatap geng itu satu-satu. Dia gak bohong, tapi dia bukan hantu juga. Gua megang tangannya masih hangat. Bang Topan mendekat menatap Jalil dari dekat. Berarti lu hidup lagi beneran. Tapi buat apa, Lil? Ada yang lu pengen omong? Jalil terdiam lama. Lalu perlahan ia berkata, ada sesuatu yang belum selesai. Waktu gua mati, gua nyimpen sesuatu di bawah tanah belakang rumah lama gua. Waktu Dewi belum racunin gua. Tapi gua gak inget apa isinya. Rungkat langsung tersentak. Tanah itu udah lama ditinggalin, Lil. Tapi gua masih inget tempatnya. 4G menatap anggota gengnya, lalu berkata tegas, besok pagi kita gali tanah itu. Kalau itu rahasia yang Jalil tinggalin sebelum mati, mungkin di situ jawabannya kenapa dia bisa balik hidup. Akhir malam yang sunyi. Setelah geng itu bubar, Rungkat menutup pintu. Jalil masih duduk diam. Hujan di luar mulai reda, menyisakan kabut tipis yang menyelimuti kampung. Peot yang sedari tadi hanya diam di sudut ruangan, akhirnya bicara dengan suara kecil. Pak, kalau nanti digali ternyata nggak ada apa-apa, berarti Pak Jalil bukan manusia lagi kan? Rungkat menatap anaknya lama, lalu menjawab pelan. Entah, Peot, entah. Kadang yang hidup nggak selalu manusia, dan yang mati belum tentu pergi. Di luar, dari balik jendela, samar-samar terlihat bayangan Jalil berdiri menatap ke arah kuburannya yang jauh di ujung kampung. Matanya kosong, tapi bibirnya bergetar seperti berbisik sesuatu yang hanya didengar oleh malam. Dewi, gua belum selesai.